mungkin gaya kita bisa ditiru, mungkin cara SEO kita bisa ditiru, mungkin thumbnail kita bisa ditiru. Komitmen konsisten, tidak ada yang bisa meniru teman-teman sekalian. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih caranya biar supaya bisa mendistribusi konten YouTube setiap hari, Mas Didik. Kenapa Mas Didik bisa bikin konten setiap hari? Nah, maka teman-teman sekalian saya akan bongkar bagaimana cara saya bisa membuat konten setiap hari dan bisa komitmen dan konsisten. Maka teman-teman tonton terus video ini sampai selesai. Oke ya, baik teman-teman sekalian ya. Sebenarnya bagi teman-teman yang pengen membuat konten ada beberapa cara. Saya akan tunjukkan dua jurus saya teman-teman sekalian. Insya Allah nanti teman-teman bisa bikin konten setiap hari, terupload setiap hari dan lain sebagainya. Oke, tapi sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe juga channel YouTube Didik Arwinsyah, silakan klik tombol subscribe ya. Dan tombol subscribe ini gratis teman-teman sekalian. Klik ya. Insya Allah nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu YouTube, SEO, pembuatan website, bisnis online, podcast, dan lain sebagainya. Insya Allah banyak nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu di sana ya. Oke, silakan klik tombol subscribe. Oke, kita masuk ke materi kita teman-teman sekalian. Baik, perhatikan teman-teman sekalian ya. Saya buat konsep dulu nih ya. Saya akan buatkan konsep kepada teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman hitung dulu nih ya. Hitung dulu pertama ya. Ini strategi ya, strategi membuat konten setiap hari. Ingat ya, ini ilmu ini banyak yang nggak tahu teman-teman sekalian. Padahal ini mindsetnya kalau dapat teman-teman bisa bikin konten setiap hari. Ya, saya serius teman-teman sekalian ya. Soalnya nanti teman-teman sekalian kalau tahu mindset ini, tahu pondasinya, tahu caranya, teman-teman akan mudah untuk membuat konten setiap hari. Oke, perhatikan. Strategi membuat konten setiap hari gimana Mas Didik? Pertama teman-teman, ya, cek dulu ya. Teman-teman membuat konten itu misalnya satu konten YouTube itu menghabiskan berapa waktu ya? Oke, ya. Cek ya, satu video ya menghabiskan ya berapa menit ya atau berapa jam gitu ya. Contoh misalnya saya ya, contoh ya, saya misalnya dalam bikin konten ya. Contoh pertama membuat video. Nah, saya biasanya membuat video paling mentok ya 8 menit lah ya. Ini membuat video. Oke. Kemudian yang kedua ya 8 menit atau 10 menit ya, kecuali emang bentuknya teknis banget teman-teman sekalian. Nah, yang kedua ya, saya edit video teman-teman sekalian. Saya edit video biasanya habis waktu 5 menit lah. Ya, nggak lama-lama saya ngedit video. Oke. Kemudian kita convert ya, convert video ya, video ke MP4 ya. Kalau saya hasil video yang saya edit saya convert. Nah, convertnya ini biasanya lama teman-teman sekalian. Bisa 10 menit, menghabiskan waktu 10 menit. Oke. Kemudian ya upload ke YouTube. Ya, upload ke YouTube saya biasanya bisa menghabiskan sekitar berapa ya? Sekitar 15 menit teman-teman sekalian, tergantung. Makanya saya tuh malas pakai kamera DXLR teman-teman sekalian. Kalau saya pakai DXLR itu nguploadnya bisa berhari-hari. Wah, saya terus terang teman-teman sekalian, saya pernah upload video saya selama 1 jam pakai DXLR itu nguploadnya bisa 2 hari teman-teman sekalian. Ya, berat banget, besar banget. Ada yang mengatakan Mas itu kan harus di convert dulu. Aduh, malas teman-teman sekalian. Saya tuh paling nggak bisa begitu-begitu, pengennya langsung aja upload. Makanya saya sekarang ini pakai kamera laptop sehingga nggak berat-berat banget, nguploadnya juga nggak lama, paling mentok ya 15 menit ya. Nah, sudah upload ke YouTube tuh udah ya. Nah, paling buat thumbnail ya, buat thumbnail saya ya paling ya 1 menit teman-teman sekalian. Nah, oke ya, kita total ya, kita total saya menghabiskan waktu berapa nih? 8, 13, 23 ya, 23 sekitar 28, 29 ya. Anggaplah ini 2 menit ya biar supaya pasti ya. 30 menit total ya teman-teman sekalian ya. Nah, artinya saya harus menyiapkan waktu 30 menit. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke strategi yang teman-teman sekalian. Oke, lihat ya teman-teman sekalian ya. Nah, baik, strateginya ada 2. Oke, ini strategi untuk membuat konten ya, membuat konten. Oke, ini penting banget teman-teman sekalian. Biar teman-teman tuh ya biar bikin konten tuh jangan 2 minggu sekali, jangan seminggu sekali ya. Kalau bisa bikin konten semakin banyak semakin bagus gitu. Ya, Instatutor tuh sehari bisa 4 kali bikin konten. Ya, banyak teman-teman yang lain yang channelnya naik drastis itu sehari bisa 4 bikin konten. Itu gimana itu ya? Komitmen konsistennya susah dilawan. Nah, caranya gimana? Misalnya sehari aja teman-teman ya, nyiapkan sehari aja untuk satu bikin konten ya. Oke, selama seminggu misalnya. Oke, kita lihat. Cara yang pertama membuat konten, teman-teman siapkan ya.
Ini cara pertama ya. Ini tadi kita sudah membedah 30 menit ya. Oke, siapkan waktu ya 30 menit aja ya per hari. Oke, per hari. Oke, 30 menit per hari. Siapkan waktu 30 menit. Oke. Nah, kemudian jamnya jam berapa nih? Nah, ini penting nih. Kalau saya biasanya habis sholat maghrib. Kalau saya habis sholat maghrib ngajarin anak saya ngaji. Habis itu saya bikin konten ya. Atau nanti nguploadnya habis isya, macam-macam. Misalnya habis sholat isya dah ya. Misalnya jam ya, kita misalnya jam berapa ya? Misalnya jam 19.30 Mas Didik saya bikin konten, boleh ya, 19.30 sampai 20.00 karena kita menyiapkan 30 menit. Oke. Nah, ini teman-teman siapkan dari Senin sampai Minggu. Ini cara yang pertama. Senin sampai Minggu pokoknya jam 19.30 sampai jam 20.00 buat waktu, bikin jadwal, bikin schedule yang nggak bisa diganggu gugat. Ini penting ya, ini sehingga jam ini nggak boleh ada yang mengganggu gugat nih. Nah, buat seperti itu teman-teman sekalian. Itu cara yang pertama. Emang begitu. Siapkan waktu 30 menit dari 24 jam kita hidup ya, gitu kan. Sisakan waktu 30 menit aja per hari. Dari jam berapa sampai jam berapa tergantung teman-teman sekalian yang kira-kira slownya kapan. Misalnya 19.30 sampai jam 20.00 daripada nonton Netflix, daripada nyekrol Facebook, nyekrol Instagram, mending bikin konten. Oke? Nah, kemudian itu cara pertama teman-teman sekalian. Aduh Mas, saya nggak sanggup Mas kalau setiap hari. Nah, ada cara kedua teman-teman sekalian ya. Cara kedua ini penting juga ya. Saya juga pernah melakukan ini ya. Cara kedua adalah ya teman-teman misalnya dari Senin sampai Minggu kapan waktu yang paling kosong. Misalnya Mas kami PNS Mas, kami kerja Mas Didik, kami karyawan. Senin sampai Sabtu kerja, Minggu libur nih. Oke. Siapkan Minggu. Oke, siapkan Minggu. Ya, Minggu 1 hari ya. Nah, lihat ya. Kita bikin konten Senin sampai Minggu berarti 7 hari ya teman-teman sekalian. 7 hari berarti 7 kali bikin konten. Oke. Sekarang kita bikin 7 kali 30 menit. Ya, 210 menit ya. 210 menit itu berapa jam teman-teman sekalian? Ya, 210 menit tinggal dibuatkan aja tuh. 210 menit dibagi 60 sekitar 3,5 jam lah ya, 3,5 jam. Nah, contoh ya. Nah, jadi ya teman-teman sekalian, siapkan waktu hari Minggu 3,5 jam untuk membuat konten 7 konten sekaligus. Ya, untuk membuat 7 konten sekaligus. Setelah bikin 7 konten sekaligus, nanti 7 kontennya nanti ini akan kita upload secara jadwal. Ya, kita upload di YouTube terjadwal. Jam-jam 19.30 terupload secara otomatis, kita jadwal. Jadi hari Minggu kita upload, setelah bikin konten kita upload, udah. Senin teman-teman kerja, ngupload sendiri udah otomatis. Selasa teman-teman kerja, ngupload sendiri. Rabu ngupload sendiri. Nah, gitu Minggu bikin lagi waktu 3,5 jam, mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 12 mungkin. Ya teman-teman siapkan tuh waktu itu, tidak boleh ada yang ganggu. Saya akan bikin konten 7 konten sekaligus. Gitu contoh teman-teman sekalian. Ya, jadi 2 cara inilah yang saya lakukan teman-teman sekalian agar bisa bikin konten maksimal, komitmen konsisten. Karena hanya komitmen konsisten yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor teman-teman sekalian. Mungkin gaya kita bisa ditiru, mungkin cara SEO kita bisa ditiru, mungkin thumbnail kita bisa ditiru. Komitmen konsisten tidak ada yang bisa meniru teman-teman sekalian. Ya. Maka coba lakukan itu, habit kita lakukan seperti itu. Oke, begitu teman-teman sekalian, terus semangat agar bisa bikin konten setiap hari, agar bisa memberikan manfaat-manfaat kepada orang lain. Ingat teman-teman sekalian, kalau saya bilang, lo masih miskin. Saya selalu menyebut diri saya masih miskin. Kerja bro, bikin konten bro, dan lain sebagainya. Hai Mas Didik, kamu itu masih butuh untuk umroh, kamu itu masih butuh untuk membiayain kuliah adik-adikmu, membiayain keluargamu, ya. Dan juga pengen mengumrohkan semua keluargamu. Ayo kerja dan lain sebagainya. Oke, begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.